Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian baik-baik aja ya. Untuk hari ini temanya bukan jalan-jalan atau shopping atau masak-masak, tapi aku mau share pengalaman melahirkan di Austria. So stay tuned. Oke, jadi untuk persyaratan melahirkan di sini sebenarnya nggak ribet. Persyaratannya pertama ada kartu e-card. Apa itu kartu e-card? Jadi kartu e-card itu seperti kartu BPJS atau jaminan kesehatan di Indonesia ya. Cuma di sini namanya e-card. Nah, e-card ini wajib untuk keluarga di sini. Jadi mereka harus bayar asuransi ini per bulannya kira-kira 140 euro. Oke. 140 euro. Dan itu wajib ya untuk suami mengasuransikan istrinya ataupun anaknya. Jadi di sini mereka wajib membuat e-card. Nah, untuk ibu hamil sendiri nanti pas kalian periksa itu biasanya kalian diberi buku yang namanya Mutterkinpass. Sorry, jadi ini ada oke, seperti ini teman-teman, Mutterkinpass, dan di sini tertera nama saya ya. Buku Mutterkinpass ini harus dibawa rutin setiap kali ibu hamil itu check up. Jadi di sini ada keterangan misalkan kehamilan berapa minggu. Jadi itu harus wajib check up sesuai yang ada di buku Mutterkinpass ini. Untuk biayanya sendiri karena kita pakai e-card, jadi di sini semua biayanya gratis kecuali kalau misalkan mau cek apa ya istilahnya ya, kelamin anak, kelamin bayi, sama untuk seperti cek ambil darah. Jadi itu kita harus bayar sendiri. Kalau untuk cek rutin ibu hamil di dokter ibu dan anak itu biayanya gratis. Nah, tadi kan aku sudah bilang kalau di buku Mutterkinpass ini sudah ada seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi misalkan untuk berapa minggu usia kehamilan itu kita harus wajib cek, dan itu harus terisi semua. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Jadi di sini kan pemerintah itu memberikan tunjangan atau istilahnya seperti apa ya, pesangon kali ya. Nah, itu untuk ibu dan anak. Nah, jadi kewajiban ibu itu harus sebentar ya, harus rutin periksa. Mereka nanti ngecek dari buku Mutterkinpass ini apakah ibu ini rutin memeriksa kandungannya atau enggak. Nah, kita nggak bisa ngisi sendiri ya. Jadi kayak misalkan harus cek ke sini, harus cek ke situ. Kalau nggak mau menghambat urusan masalah tunjangan ini tadi ya, saat mulai mendekati kelahiran saat Oke, jadi saat mulai mendekati kelahiran kita harus booking kamar di rumah sakit terdekat gitu. Jadi kita bisa milih sebenarnya rumah sakit mana yang kita mau. Cuma lebih baik sih rumah sakit yang terdekat dari rumah atau tempat tinggal kita ya, biar lebih cepet lah. Nah, jadi kita di sana booking jauh-jauh hari sebelumnya, dan nanti dari pihak rumah sakit sendiri mereka minta persyaratannya buku Mutterkinpass sama e-card. Nah, setelah itu mereka kasih kita selebaran. Jadi di selebaran itu seperti riwayat kesehatan si ibu hamil ini gitu. Apakah ada penyakit atau apakah ada obat-obat yang dikonsumsi, seperti itulah garis besarnya. Oke, jadi untuk melahirkan di sini sendiri sebenarnya wajib normal. Hanya saja kalau misalkan ada emergency
harus, ya mau nggak mau harus sesar. Nah, dari pihak rumah sakit sendiri mereka sudah memberikan informasi banyak jadi seputar apa yang harus kalian lakukan. Misalkan hari H itu datang ya, misalkan kalian nggak memungkinkan untuk ke sana sendiri, jadi kalian ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi dan pihak ambulans nanti bisa datang untuk jemput kalian. Atau juga informasi seputar apa sih yang harus kalian bawa ke rumah sakit untuk persiapan kelahiran ini gitu. Untuk biayanya sendiri, jadi aku pas waktu melahirkan agak kaget karena untuk fasilitas yang bagus ya, fasilitasnya bagus banget, kamarnya bagus, meskipun jadi satu kamar itu ada 2 bed, jadi untuk 2 ibu hamil. Nah, bukan sendiri-sendiri ya, cuma fasilitasnya itu sudah bagus banget dan itu semua gratis ya. Untuk perlengkapan yang aku bawa, karena aku kan kalau di Indonesia aku tahu sendiri ya, kalau misalkan di Indonesia itu sebelum melahirkan itu kan packing di tas itu sudah banyak ya, macam-macam baju bayi, baju ibu, terus habis itu pampers, macam-macam lah peralatan bayi. Aku sudah pack juga itu beberapa, nggak banyak sih, beberapa. Nah, ketika sampai di rumah sakit ternyata itu sama sekali nggak kepake. Kenapa? Karena di sana mereka sudah sediain baju bayi ada, terus baju ibu, baju rumah sakit sih sebenarnya, baju-baju yang pasien seperti itu, terus pampers, terus pembalut untuk ibu melahirkan. Mereka di sana semuanya ada, jadi sebenarnya nggak perlu bawa apa-apa, hanya bawa baju untuk pulang ke rumah atau pas waktu datang itu aja yang perlu dibawa. Untuk pompa ASI pun mereka sedia, ada pompa ASI, ada juga guling. Sebenarnya apa ya itu ya gulingnya? Kalau di sana itu istilahnya bantal ibu hamil, maaf. Jadi itu bantalnya seperti guling, cuma kalau misalkan ada beberapa perempuan yang nggak biasa ya tidurnya, kan agak susah ya kalau pas hamil itu kalau miring-miring. Nah, mereka itu sediakan guling yang panjang itu gitu. Untuk jam kunjungan, karena suami nggak bisa stay, jadi ada beberapa waktu yang ditentukan dari rumah sakit untuk jam kunjungan. Jadi nggak bisa setiap hari full time suami nemenin, itu nggak bisa, jadi ada waktu tertentu. Nah, pas waktu aku melahirkan itu aku butuh sekitar semingguan, 6 hari atau kurang lebih ya seminggu lah untuk stay di sana karena ada beberapa hal. Pertama karena kondisi ibu, jadi waktu itu karena aku ada beberapa jahitan, lahirannya alhamdulillah normal, tapi ada yang harus dijahit, jadi harus tunggu pulih dulu. Nah, untuk bayi juga waktu itu Sami harus di fototerapi karena bilirubin tuh. Jadi kita nunggu keadaannya lebih baik. Jadi mereka tiap hari itu cek kesehatan ibu sama Sami. Kalau misalkan membaik, jadi boleh dipercepat ya untuk kepulangannya. Kalaupun nggak memungkinkan, mereka bilang pasti harus tetap stay ya sampai kondisi membaik seperti itu. Untuk makanan, nah untuk makanannya sendiri gimana sih? Karena ini kan negara Austria ya, mayoritas juga bukan muslim. Nah, untuk makanan sendiri mereka itu kasih ada kayak menu untuk breakfast, lunch, sama dinner. Jadi kita di sana bisa milih kalau misalkan mau amannya, nggak mau yang daging pork atau apa. Di sana juga mereka ada menu vegan, jadi atau juga ikan. Nah, jadi bisa milih untuk amannya, kalian bisa milih itu. Jadi di sini oke lah, menurutku sangat membantu ya kayak gitu. Jadi kita nggak sembarang makan yang
tidak dihalalkan lah, seperti itu. Nah, tadi pengalaman di rumah sakit. Lalu untuk kepulangan sendiri, setelah pulang sebenarnya dari pihak rumah sakit itu memberikan beberapa informasi seandainya kita butuh hebame. Apa itu hebame? Hebame itu semacam perawat ya. Kita bisa manggil hebame itu setelah kita pulang dari rumah sakit. Jadi mereka bakal bantu kita, ngajarin kita gimana sih ngerawat bayi itu, misalkan cara mandiinnya, terus habis itu mungkin melatih gendongnya, terus apa ya, misalkan ya seputar ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan yang masih buta-buta informasi gitu loh. Jadi mereka beri hebame itu bisa gratis, cuma ada waktu tertentu gitu, di berapa hari gitulah, cuma gratis. Kalau misalkan kalian mau terus ya harus bayar ya pertemuannya, seperti itu. Nah kebetulan karena aku sendiri tinggal sama mertua, jadi kemarin sih aku nggak manggil hebame, jadi aku nggak punya pengalaman manggil hebame itu, karena aku dibantu sama mertuaku juga gitu. Jadi sekian informasi kelahiran di Austria. Gak susah sih, malah sebenarnya gampang, cuma ya apa ya, ada plus minusnya. Plusnya yaitu tadi segala fasilitas oke, biaya gratis, terus apa ya, pelayanannya super banget di sini. Dan minusnya jauh dari keluarga pastinya, jauh dari, ya gimana sih, kepingin ya melahirkan pertama pasti dibareng sama ibu. Nah aku pengennya sebenarnya bareng sama ibu, tapi karena kondisi yang nggak memungkinkan jadi harus lahiran. Waktu itu lahirannya ditemenin sama Edin di ruangan, cuma aku, Edin, sama satu lagi bidannya itu. Dan lumayan intens pengalamannya. Oke, sekian dulu, bye bye, assalamualaikum.